Hai semuanya, selamat datang di channelku ya. Kali ini aku mau berbagi resep nastar lapis untuk kalian. Silakan disimak ya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Silakan disimak ya teman-teman. Dan resepnya bisa disimpan atau nyalakan lonceng notifikasi supaya sewaktu-waktu kalian bisa mau membuat, kalian bisa mendapatkan resepnya. Nah, ini dia bahannya. Ada gula halus. Pastikan gula halusnya, gulanya udah diayak ya. Kemudian ada campuran butter dan margarin dengan perbandingan 50 berbanding 50. Jadi pastikan, kenapa kita harus pakai perbandingan 1:1 supaya kuenya hasilnya lebih gurih dan lebih harum dan rasanya tentunya lebih enak. Kemudian kita menggunakan 2 telur, yang mana telurnya akan kita gunakan 1 telur utuh dan satunya kita akan ambil kuningnya saja yang akan kita campurkan ke dalam adonan nantinya. Kemudian jangan lupa pastikan teman-teman juga menyiapkan selai dan pastikan selainya di blender halus di dalam pembuatannya. Kemudian ada susu bubuk, teman-teman pakai susu skim atau mau pakai susu denko, tapi kali ini saya menggunakan susu denko karena rasanya lebih gurih. Kemudian ada tepung maizena, pastikan maizenanya juga sudah disangrai ya teman-teman. Kita gunakan juga maizena. Kemudian ada baking powder, kita akan menggunakan juga baking powder. Dan kita akan menggunakan juga sebagai essence-nya adalah kita menggunakan vanilla powder. Kali ini saya menggunakan vanilla powder ya teman-teman. Jadi mohon disimak juga ya untuk pembuatan ini. Dan terakhir itu ada tepung terigu protein rendah yang sudah disangrai dan diayak. Kita menggunakan tepungnya yang protein rendah ya teman-teman. Nah, itulah harus kita siapkan. Tetapi ada yang terlupa di sini saya siapkan adalah kenari. Nanti kenarinya kita akan potong dan kita akan siapkan di belakang. Nah, kita siapkan wadah bersih. Kita akan campurkan butter dan mentega tadi. Kemudian kita akan masukkan tepung gulanya atau gula halusnya, icing sugarnya. Kemudian kita masukkan vanila ya. Ini kita aduk dulu sebentar. Kemudian kita akan mixer ya teman-teman. Mixernya tidak perlu lama, tidak perlu sampai fluffy, asal dia tercampur rata. Nah, kita melakukan pengocokan. Setelah itu kita masukkan telur dan setelah rata seperti ini kita campurkan susunya ya teman-teman. Susu baking powder kita masukkan, kemudian tepung maizenanya juga kita masukkan dan kita aduk rata. Pastikan tidak ada lagi adonan yang masih menggerindil ya, kita aduk rata. Dan setelah itu baru kita akan masukkan perlahan-lahan itu tepung terigu. Jadi tepung terigunya kita masukkannya bertahap dan kita aduk. Jadi ke tepung terigu di sini kita gunakan yang pro rendah seperti saya katakan tadi yang telah disangrai teman-teman. Jadi kita aduk sampai adonannya ready untuk kita gunakan. Kalau adonannya seperti ini kita sisihkan ya teman-teman. Sembari itu kita menyiapkan kenarinya, kita potong memanjang ya. Kita gunakan kira-kira 50 gram saja ya teman-teman. Jadi ini untuk 1 loyang setengah. Jadi adonan kali ini kita akan buat menjadinya 1 loyang setengah. Jadi saya menggunakan 150 gram kenari. Kita potong ya. Nah, hasilnya seperti ini setelah dipotong. Ini yang kita akan gunakan nanti sebagai taburan di atas nastar lapisnya, atau saya sering sebut dengan namanya sultana ya teman-teman. Nah, kemudian kita siapkan plastik yang fungsinya untuk kita menggiling adonan nanti. Kemudian kita ambil lagi 50 gram tepung terigu yang akan kita tabur di atas permukaan plastiknya supaya adonannya nanti tidak lengket dan gampang untuk kita pindahkan ke loyang. Jadi adonan kita bagi 2. Kemudian kita akan tutup dengan, jadi plastiknya ini saya gunakan plastiknya agak besar ya teman-teman. Jadi kita akan tutup seperti ini. Kemudian kita ambil rolling pin. Terserah teman-teman menggunakan rolling pin dari apapun itu terserah. Jadi mau dari kayu. Nah, kali ini saya rolling pinnya saya pakai yang kecil ya. Jadi supaya menggampangkan saya juga di dalam menggilasnya. Setelah itu kita ratakan ya teman-teman sampai kita dapatkan ketebalan kira-kira 2 cm ya. Kita
sekitar 1,5 sampai 2 cm. Jadi fungsinya supaya kuenya juga tidak terlalu tebal, dan kita akan ukur dia dengan loyang, dengan menggunakan bawahnya loyang. Jadi kita akan ukur. Setelah itu setelah kita ukur, kita akan rapikan ya teman-teman. Jadi pinggiran yang tersisanya itu kita akan buang teman-teman. Jadi kita ambil sesuai dengan ukuran yang sudah kita potong tadi. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi kita buangin yang pinggirannya. Kalau misalnya ukurannya belum pas, kita lakukan ulang lagi untuk menggiling sehingga kita dapat ukuran yang pas sesuai dengan loyang yang kita gunakan. Teman-teman menggunakan loyang ini, di sini saya menggunakan loyang ukuran 28 kali 28 cm. Jadi saya menggunakan loyang yang ukurannya sedang ya. Nah kita lakukan seperti itu karena ukurannya sudah pas, dan kita buang pinggirannya. Jadi yang pinggirannya kita hanya ambil sesuai dengan ukuran dari loyang yang kita sudah ukur tadi. Jadi pinggirannya kita trimming ya, kita sisihkan untuk kita buat nanti lagi adonan yang kedua yang sebagai lapis di atasnya. Nah kita lakukan trimming, pastikan rapi, tidak ada sisa-sisa remah-remahan lagi ya teman-teman. Kemudian kita akan balikkan di dalam loyang nantinya. Nah setelah ini kita ambil loyangnya, kita tutup dengan loyang seperti ini. Pastikan dia sudah masuk dan rapi ya teman-teman. Kemudian kita tutup dengan plastiknya. Jadi plastik yang digunakan pastikan agak besar supaya gampang kita dalam membalikkan adonannya ke dalam loyang. Nah seperti ini. Setelah itu tinggal kita rapikan deh. Kita agak tekan-tekan sedikit. Pastikan adonannya melengket di loyangnya. Apakah loyangnya perlu dioles dulu? Kalau saya sih nggak dioles dulu, karena adonannya nanti akan terlepas sendiri. Saya tidak mengolesnya dengan mentega, karena mentega yang kita gunakan dalam adonan itu sudah banyak ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian setelah rata rapi kita lepas. Kemudian ada di pinggirannya itu nanti ada sisa-sisanya ya teman-teman, kita rapikan. Kita buang yang ada kelebihannya sedikit dari sisa merapikan. Nah seperti itu ya, kita angkatin. Nah kita buangin supaya nanti kuenya jadinya rapi. Setelah rapi, kita akan melakukan di adonannya ini, kita akan tusuk-tusuk ya. Kita tusuk-tusuk fungsinya untuk apa sih? Jadi sekarang kita akan ambil garpu, kita akan tusuk-tusuk kuenya, adonannya ya maksud saya. Setelah itu baru kita olesin dengan selai. Jadi selainya ini saya gunakan adalah selai nanas yang sudah saya campur dengan sedikit papaya untuk mendapatkan warna yang cantik. Dan saya blender selainya ini sampai halus benar. Jadi di blender, saya nggak parut atau saya cacah. Jadi saya blender benar. Jadi supaya supaya tidak ada tertinggal serat-serat, sehingga pada saat kuenya nanti harus dipotong, kuenya dipotong dengan rapi. Jadi tidak ada serat-serat yang buat kuenya jadi potongannya jadi nggak cantik ya teman-teman. Nah ini setelah kita oles ya full di permukaannya, kemudian kita ambil adonan yang sudah kita buat lagi untuk kita tutup di atasnya. Jadi kita beri jarak kira-kira 5 cm ya teman-teman. Kemudian kita angkat dari satu sisinya untuk menutupi adonan yang sudah diberi selai. Pastikan ujungnya pas ya teman-teman. Nah seperti ini, rapikan. Setelah itu sama seperti di awal, kita melakukan penekanan lagi supaya rapi, supaya lengket ya teman-teman. Nah kita lakukan seperti ini. Pastikan adonannya sudah menempel di selainya ya, atau di jamnya. Teman-teman menggunakan selai apapun terserah, mau pakai selai stroberi, raspberry, apa-apa yang teman punya, atau selai nangka, selai mangga terserah, selai watermelon juga bisa ya teman-teman. Yang penting selainya itu halus benar dan harus di blender. Nah kita rapikan ya teman-teman. Setelah ini
Nah, seperti ini. Kita ambil untuk olesannya. Jadi kali ini saya menggunakan untuk olesannya supaya warnanya lebih bagus. Saya campurkan madu dengan 2 kuning telur yang sudah saya pecahkan untuk sebagai olesan. Kemudian nanti akan saya tambahkan juga dengan 1 sendok minyak goreng ya teman-teman, supaya nanti hasil kuenya lebih mengkilat, jadi warnanya lebih cantik. Nah, seperti ini kita akan kocok dia hingga rata. Bukan kocok sih, diaduk sih sebenarnya. Pastikan dia tercampur rata ya teman-teman. Jadi kita akan mencampurnya ya teman-teman. Nah, setelah ini, nah kita masukkan minyak seperti itu teman-teman. Kita aduk. Kita melakukan pengadukan, jadi pengadukannya yang penting tercampur rata antara madu, antara minyak dan kuning telurnya. Setelah merata seperti ini, kita ambil kuas ya teman-teman untuk mengoles ke permukaannya adonan tadi. Tetapi jangan lupa lagi, kita harus tusuk-tusuk. Fungsinya ditusuk-tusuk dengan garpu supaya dia tidak menggebung. Setelah kita oles rata rapi, kita oleskan kenari di atasnya sebagai taburan ya teman-teman. Pastikan semua permukaannya ini tertutup dengan kenari. Nah, setelah kita tabur itu, kita agak tekan sedikit kenarinya agar tidak lepas. Teman-teman mau parutin keju juga boleh, atau dikasih almond silahkan, atau ditaburin wijen juga, sesuai dengan ada yang diisi dapur teman-teman deh. Boleh diisi apapun, tapi saya biasanya menggunakan kenari. Sembari itu panaskan ovennya ya, kita setup di suhu 150 derajat. Kita akan melakukan pemanggangan selama 30 menit di awal dengan api bawah. Kita masukkan adonannya yang sudah kita cetak tadi dan kita masukkan. Kita akan melakukan pemanggangan selama 30 menit. Kita tutup, tunggu selama 30 menit. Nanti setelah 30 menit kita akan keluarkan dari dalam oven untuk kita melakukan pemotongan. Nah, ini sudah 30 menit ya. Kita keluarkan dari oven, lalu kita dinginkan. Jadi kita keluarkan dari oven, ini tampilannya. Kita diamkan 15 menit, kita lakukan pemotongan. Setelah pemotongan, kita masukkan kembali ke dalam oven. Kita akan panggang lagi selama 15 menit. Setelah itu kita akan angkat. Setelah 15 menit kita keluarkan dari oven. Nah, ini dia tampilannya setelah matang ya teman-teman. Jadi tinggal kita dinginkan lagi kurang lebih selama 30-45 menit. Kemudian baru kita akan keluarkan dari loyang. Nah, hasilnya empuk dan garing ya teman-teman. Rapi kan? Jadi seperti ini, kita udah potong-potong, ada selainya. Jadi kuenya empuk banget. Jadi enak sekali nih rasanya. Rasa butternya terasa banget ya teman-teman. Seperti itu tampilannya. Nah, ini yang kita udah toplesin. Ini yang kita udah kemas ya teman-teman. Ini produk dari dapur Madam N. Adapun juga beberapa varian dari produk kami. Terima kasih, semoga ini bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan subscribe ya teman-teman, sehingga di waktu mendatang saya bisa share lebih banyak lagi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.